yang akan dijadikan tambak garam. Yang keempat, tindak lanjut adanya informasi kepemilikan sertifikat HGB di perairan Sidoarjo dan sekitarnya seluas 665 hektar. Kelima, tindak lanjut penolakan warga Surabaya terkait rencana reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1084 hektar yang mengancam mata pencarian masyarakat pesisir. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI Komisi 4. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pemagaran laut dan isu-isu aktual lainnya. Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 76 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selanjutnya Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 /PUU/8/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011 menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan. Pemanfaatan ruang laut ini selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pasal 18 dan 19 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Sehingga pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administratif. Dengan mempertimbangkan dasar hukum di atas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan Perikanan telah melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada tanggal 9 Januari 2025 dan Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 2025 karena tidak memiliki KKPRL. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya,
serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional. Selanjutnya pada hari Rabu 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam proses pembongkaran pagar laut tersebut. Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama, melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Ketua dan Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut. Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini. Selanjutnya kami mohon saran, masukan, dan dukungan dari Komisi 4 DPR RI untuk upaya perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mengenai isu-isu aktual lainnya yang kami sampaikan tadi, apakah Bapak ada jawabannya? Ibu. Ya. Jadi, ada 5 poin tadi. Dengan temuan SHGB seluas 656 hektar di perairan Sidoarjo, jadi status luas yang diduga memiliki HGB di laut adalah 437,5 hektar. Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang RT/RWP Jawa Timur, lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap, dan zona bandar udara. Pada Perpres 66/2022 tentang RTR KSN Gerbang Kertosusila, lokasi HGB berada pada zona RD. Yang ketiga, fakta lapangan, kondisi existing berupa perairan, HGB terindikasi di bawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit tahun 1996 dan berakhir 2026. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan identifikasi melalui desk studi, analisis garis pantai dengan mengacu Perda 10 tahun 2023. Rencana tindak lanjut, KKP berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan verifikasi lapangan secara bersama. Yang kedua, pemanfaatan pulau untuk pariwisata, yaitu PT CPS Pulau Pari Provinsi DKI Jakarta. Statusnya PKKPRL PT CPS yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage, apung, dan dermaga wisata luasnya 180 hektar, terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin. Kegiatan pengerukan menggunakan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan oleh PT CPS di dalam area KKPRL terbit. Area di sekitar kegiatan pengerukan dengan PEKU berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik.
terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama, yakni PT CPS, di mana terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove. Landasan hukum, indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tindakan yang dilakukan oleh KKP telah melakukan full bucket DJPKRL, KKP, Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut KKP, telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan. KKP akan melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut. KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran. Yang ketiga, penyeludupan penyu di Jimbaran Bali. Izin minum, Bu. Status pada 10 Januari 2025, Polres Jembrana menerima laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan berupa pengangkutan hewan laut dalam jumlah besar. Penyelidikan dimulai di wilayah pantai Pangyangan, Kecamatan Pekutaan, yang diduga menjadi lokasi bongkar muat penyu. Pada 12 Januari 2025, polisi melakukan operasi gabungan di lokasi, ditemukan 29 ekor penyu hijau. 5 diantaranya dalam kondisi mati akibat dehidrasi, 3 tersangka termasuk residivis Sodikin, umur 55 tahun ditangkap di tempat. Penyu-penyu rencananya dijual ke pasar gelap di Denpasar untuk keperluan konsumsi kuliner. Diperkirakan 1 ekor penyu dapat dijual dengan harga hingga 10 juta rupiah. Landasan hukum, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Proses hukum masih berlangsung dengan fokus pada residivis sebagai pelaku utama. Tindakan KKP, pelepas liaran sebanyak 19 penyu yang sehat dilepas ke laut di pantai Desa Perancak dengan pendampingan Balai KSDA Bali. Perawatan 5 penyu yang sakit dirawat di fasilitas konservasi terdekat. Lalu kemudian edukasi, yaitu pendekatan kepada masyarakat pesisir mengenai perlindungan penyu hijau. Rencana tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan patroli rutin di wilayah pesisir Jembrana. KKP terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan polisi, BKSDA, dan komunitas lokal untuk memantau aktivitas mencurigakan. KKP telah melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya konservasi penyu. Demikian Ibu Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Terima kasih.